Kepanasan dari kaum Robitoh Alawiyah dengan Wali Songo semakin membara ya teman-teman. Dimana kemarin ada video yang beredar akar permasalahan yang terjadi di antara mereka karena permasalahan nasab. Yang satu mengatakan mereka nasabnya sudah terputus. Dengan alasan apa? Hanya melalui jalur perempuan. Jadi tidak ada di antara mereka yang nasabnya benar-benar tersambung kepada Wali Songo karena nasabnya dari perempuan. Dan juga sedemikian, yang satu lagi memberikan pernyataan bahwa mereka tidak tersambung dengan Nabi Muhammad SAW dengan alasan apa? Dengan terputusnya informasi data selama 500 tahun lebih, dan juga beserta dari DNA pun mereka jauh teman-teman. Jadi memang ada adu argumen yang cukup panas di sini, dan setelah panas-panasnya argumen ini ada pernyataan dari salah satu habaib. Kita akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada Yai Imad dan kawan-kawannya. Wush, hebat. Ya, agar kita sama-sama menyimak bagaimana mereka ini saling bersih tegang. Mari kita simak seperti apa pernyataan-pernyataan yang memicu konflik gaduh nasab ini terjadi. Kita simak videonya. Ada apa sebetulnya? Ya. Kenapa kalian benci kepada para habaib? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Kenapa? Apa salah mereka sada alamin? Apa salah mereka sada alamin? Apa salah mereka? Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Okay. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robitoh Alawiyah, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robitoh Alawiyah. Oh, berarti Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nasab dari orang-orang sekarang yang katanya tersambung kepada Wali Songo itu terputus. Jadi Robitoh Alawiyah menyatakan mereka itu terputus nasabnya, dan mereka juga menyatakan Robitoh Alawiyah atau Ba'alawi ini terputus juga kepada Nabi. Saling memutuskan nasab teman-teman. Saling memutuskan nasab di sini berarti. Coba kita dengar lagi. Jangan sekali-kali kiai itu mengaku dia zuriyah Rasul. Kenapa? Nah, jangan sekali-sekali ya, jangan sekali-sekali kiai itu mengaku zuriyah Nabi. Dikatakan seperti tai ayam. Kiai dikatai tai ayam teman-teman kalau ngaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi. Saya keturunan Nabi ini. Harry Pras keturunan Nabi. Nabi Adam. Ya. Kita Bani Adam ini ya. Nggak boleh ngaku keturunan Nabi Adam ya. Kayak tai ayam katanya. Kata Habib. Ya, Rasul itu tidak ubahnya dengan tai ayam katanya. Tuh. Ya, itu yang mengaku zuriyah Rasul itu tidak ubahnya dengan tai ayam. Suntono, tidak ubahnya dengan tai ayam. Kenapa harus dikatakan seperti ini? Kenapa? Apakah memang harus mengatakan seperti ini untuk menyatakan kekesalan kalian? Zuriyah Nabi. Ya Allah. Ngeri ya teman-teman. Wallahi. Tuh. Tuh. Kalau ada kiai, ini kita sudah bahas dulu teman-teman, yang menikahi Syarifah itu tidak layak disebut kiai katanya, tapi disebut tai. Begitu kata Rehan ini. Saya bunyi kiai asmana, tetapi asmana tai. Kok bisa ya seberani itu ya? Coba kita simak. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Ya ini yang memicu semuanya ya perkataan-perkataan seperti ini teman-teman. Saya hanya respect kepada satu Habib sekarang ini, yaitu Al-Habib Salim Al-Bukhdar, yang dimana beliau itu sama sekali tidak mengagung-agungkan nasabnya teman-teman. Nggak sama sekali. Oh, nasab saya begini loh, kalian harus begitu sama saya. No, nggak ada teman-teman. Malahan beliau tidak mau dijuluki sebagai Habib. Panggil saja Ustadz atau Bapak begitu. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Kami akan kasih sok tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa, ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Tidak ada jalan lain.
kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Wow. Apa shock terapi? Syiah saja kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Oke, kalian juga dianggap Dajjal. Kalian teriak Dajjal kepada tim Kiai Imat, kalian juga diteriaki Dajjal. Sama-sama Dajjal. Sama-sama Dajjal sudah. Apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini, ya kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Akar permasalahannya begitu. Saya sadar teman-teman bahwa mereka ini memiliki sama-sama kepentingan, di mana saya sebenarnya tidak mau berpihak kepada Trah Wali Songo, tidak mau berpihak kepada Trah Habaib, meskipun dulu saya adalah seorang pengagum Habaib. Saya pengikut Habaib dan saya siap mengikuti komando dari Habib Rizik Syihab. Itu saya dulu teman-teman, ya, karena saya meyakini bahwa mereka adalah cucu Nabi dulu aja. Jadi apa? Ketika saya mengangkat tema pembahasan untuk membahas nasab mereka, dan saya masih respect kepada Habib Rizik, masih teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu kok ada pernyataan beliau yang juga khurafat. Akhirnya saya mulai mental. Dan setelah itu ada pernyataan-pernyataan lain yang membuat saya semakin mental, 0% tidak respect lagi sama beliau. Ya Allah. Kadang kita sebagai manusia itu disuruh berpikir. Kalau tidak mau berpikir, yang jangan jadi manusia. Afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tidak mau berpikir, ya sudah, jangan jadi manusia. Apa kata Habib tadi? Jadi tai ayam katanya. Tidak layak disebut kiai atau apa itu. Ya Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan kebenaran ada di pihak mereka, atau mereka ini dikatakan sahih nasabnya, sedangkan dari segi ucapan, tindakan, kebanyakan oknum-oknumnya menyelisihi sifat dari Nabi Muhammad SAW, menyelisihi akhlak dari Rasulullah SAW. Gak ada teman-teman, gak ada sama sekali kita akan membenarkan akhlak mereka yang sedemikian rupa. Mungkin di dalam bab ini, kalau kita berbicara tentang nasab, kita punya keyakinan masing-masing, dan setiap orang yang memilih percaya kepada nasab mereka, yang mereka juga memiliki keyakinan, bahkan memiliki pembelaan juga. Jadi ya sudah teman-teman, kita dengan keyakinan kita, mereka biar dengan keyakinan mereka. Namun tetap sebagai orang yang mengakui dirinya ada darah Nabi di dalam tubuhnya, wajib untuk dites. Apalagi sekarang ada 3 bukti yang bisa dijadikan uji coba. Darah Nabi ada dan diminum gak habis-habis, ditetesin, dicelup-celupin kepada air, gak habis-habis teman-teman. Terus yang kedua, rambut. Ada rambut Nabi teman-teman, yang diakui oleh mereka tersambung kepada Rasulullah SAW, dan mereka harus memberikan bukti. Kata Habib Rizik Syihab apa? Faedahnya ada rambut Rasulullah SAW agar apabila suatu saat ada orang mengaku-ngaku Habib, kalian kan mengaku Habib semua. Kalian semua ini kan mengaku Habib. Coba dites. DNA kalian dites dengan DNA rambut itu apakah sama? Terus yang ketiga, keringat. Nah, darah, rambut, keringat. Apakah ketiga komponen ini DNA-nya sama? Apakah iya sama? Silahkan dites. Apabila memang sama, maka kalian terbukti sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Kan gampang sekarang. Tinggal kalian buktikan, kalian punya koleksinya, kalian punya uangnya, kalian punya segalanya. Tinggal memberikan bukti kepada umat agar umat ini percaya pada kalian. Begitu saja. Tapi apakah kalian berani? Silahkan netizen komentar di bawah. Apakah mereka berani? Komentar.